Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salam Nuranta dari kelas 12 TKJ 1 623. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum share hosting. Jadi yang pertama adalah kita akan membuat 3 user dengan domain pertama yaitu user1.com, user 2 dengan domain user2.net, dan user 3 dengan domain user3.com. Nah, pertama-tama untuk virtual box-nya saya menggunakan Debian ini dengan adapter VirtualBox. Kemudian selanjutnya masuk ke control panel. Nah, pastikan wifi-nya sudah di share. Kemudian pada IP version 4-nya isikan DNS dari Debian. Nah, sudah. Kemudian masuk ke yang VirtualBox-nya, properties version 4. Nah, ini pengaturannya seperti ini. Ini juga isikan DNS yaitu IP Debian. Jika sudah oke. Setelah itu nyalakan Debian-nya dan langsung saja kita selanjutnya masuk ke browser dan login ke EHCP-nya. Ini saya sudah login. Klikkan admin yang pertama, login. Nah, kemudian di sini ketikkan pilih yang add domain with separate FTP. Kemudian masukkan domainnya yang pertama yaitu user1.com, kemudian ini user1, ini user1, user1 ini, kemudian user1. Jika sudah submit, nah kemudian klik ini, kemudian pilih lagi yang add domain, kemudian sekarang yang user2.net, user2, ini juga user2, ini user2, ini user2. Submit lagi, kemudian kembali lagi, lalu pilih lagi untuk sekarang buat yang user 3 yaitu user3.com, user3, submit. Kita ke dashboard. Nah, kemudian selanjutnya kita buka lagi EHCP di browser yang lain, kemudian coba masuk dengan user1 yang tadi sudah dibuat. User1, passwordnya user1, login. Nah, ini user1 berhasil masuk. Sekarang kita coba cek domainnya dengan Debian. Nah, kemudian kita cek dengan nslookup user1.com. Nah, ini sudah bisa. Addressnya sudah menjadi 2323. Ini namanya sudah user1.com, kemudian user2.net. Nah, user2.net juga sudah bisa. Sekarang yang user3.com. Nah, user3 juga sudah bisa. Nah, kita coba juga di CMD. nslookup user1.com. Nah, sudah bisa. nslookup user2.net. Nah, sudah bisa. user3.com. Nah, sudah bisa juga. Kemudian selanjutnya kita masuk ke yang user1 tadi dengan browser yang berbeda. Nah, ini kemudian kita akan membuat database untuk user1. Klik yang ini, kita tunggu. Di sini masukkan user1, ini juga user1, ini juga user1. Kemudian klik submit. Kemudian kembali lagi ke pilih yang select domain ini. Kemudian klik yang add MySQL database. Nah, ini error, maka kita kembali ke yang admin. Kemudian pilih yang list panel user ini. Nah, di sini kita akan menggantinya dengan klik icon seperti pensil ini. Kemudian ini max BS-nya ganti dengan 5. Oke, sudah submit. Kemudian kembali lagi.
ini juga ganti menjadi 5, sama seperti tadi caranya, submit. Kemudian yang terakhir yang user 3 juga sama, ganti menjadi 5, max TPS nya, submit. Nah, jika sudah, sekarang kita kembali ke yang tadi, yang user 1. Kita klik lagi di sini, kemudian klik ini lagi. Nah, sekarang sudah bisa. Kemudian masuk ke user 1, DB name nya masukkan data user 1, kemudian submit. Nah, kita kembali ke sini, kemudian pilih yang ini lagi, kemudian masukkan yang user 1, submit. Nah, jika sudah, kita logout, kemudian masuk ke yang user 2, login. Caranya masih sama, pilih yang ini, nah ini caranya masukkan user 2, ini juga user 2, ini user 2, submit. Kemudian pilih yang ini dan pilih yang seperti tadi ini. Nah, ini sudah ada user 2, ini masukkan data user 2, submit. Kemudian kembali lagi ke sini dan pilih yang tadi lagi. Kemudian sekarang kita akan masukkan yang ini, user 2. Kita akan membuat 2 database. Dan jika sudah, logout. Kita sekarang masuk ke user yang ketiga, caranya juga sama. Nah, pertama masuk ke sini dulu, kemudian ini DB name-nya isikan seperti tadi. User 3, ini juga user 3, ini juga user 3, submit. Dan pilih ini lagi dan pilih yang ini, klik user 3, kemudian tambahkan data user 3. Nah, kemudian tambahkan lagi user 3, submit. Nah, sudah. Sekarang kita akan masuk lagi ke Debian untuk cek apakah database sudah masuk. Gunakan perintah, nah ini, mysql main u user 1 main p, enter. Kemudian masukkan passwordnya user 1. Kemudian ini ketikkan show databases titik koma, enter. Nah, ini di sini data user 2 tidak kelihatan ya. Jika sudah, kita keluar, kita coba untuk yang user 2. Passwordnya sama, user 2. Sini caranya juga sama, show database. Nah, di sini juga bisa dilihat data user 1 tidak terlihat. Kemudian kita cek yang user 3, enter. Passwordnya masukkan, kemudian show database. Nah, di sini bisa dilihat bahwa data user 1 dan 2 tidak terlihat. Nah, sampai di sini berarti untuk soal yang nomor 2 sudah selesai. Nah, soal yang nomor 2 ini sudah selesai. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu buat website sederhana untuk masing-masing domain. Masuk lagi ke Debian, kemudian ini kita keluar dulu, kita clear saja.
clear, masuk ke cd var www dan kita ls. Nah kemudian kita masuk ke yang cd vhost, ls lagi, kita masuk ke yang cd user 1 ls, kita masuk ke cd user 1 lagi.com. Nah kita ls lagi. Nah di sini kita masuk ke cd http docs, enter, ls lagi. Nah ini kita masuk ke nano index php, enter. Nah di sini diganti sesuai keinginan. Saya akan ganti menjadi ini website user 1. Jika sudah ctrl+x, y, enter, dan kita langsung cd saja biar keluar. Kita masuk lagi ke cd var www, ls lagi, kemudian masuk ke cd vhost, lalu masuk ke cd user 2, kemudian ls lagi, masuk ke cd user 2.net ls, dan masuk ke cd http, dan ls lagi. Oh iya, ini maaf ada salah, cd ls, dan masuk ke nano index php. Nah di sini juga sama, ini saya akan mengganti jadi ini website user 2.net, ctrl+x, y, enter, kemudian keluar lagi, masuk lagi ke cd var www, dan masuk ke cd vhost, ls lagi, masuk ke cd user 3, dan masuk ke cd user 3.com, ls lagi, masuk ke cd http, dan ls lagi, kemudian masuk ke nano index. Nah di sini juga kita edit menjadi ini website user3.com. Jika sudah, ctrl+x, y, kemudian enter. Nah sekarang untuk uji coba, silahkan masuk ke ehcp dengan admin, login menggunakan admin, kemudian pilih dashboard. Ini kita pilih ini. Nah kemudian pilih list domain, kemudian klik user1.com, kemudian klik yang tanda panah ini. Nah maka di sini website untuk user 1 sudah bisa terlihat, ini tulisannya ini website user 1. Kemudian kembali lagi, sekarang kita coba untuk yang user2.net, masuk lagi ke list domain, pilih user2.net, lalu klik tanda panah ini lagi. Nah user2.net juga bisa, ini sudah ada ini website user2.net. Kemudian selanjutnya untuk yang user3.com, klik list domain lagi, kemudian pilih user3.com, dan klik tanda panah ini lagi. Nah untuk user3.com ini websitenya sudah bisa diakses juga. Jadi untuk soal nomor 3 juga sudah selesai. Nah sekian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.